Kalau Rasulullah tidak. Semua umat Islam waktu itu satu pedomannya adalah Rasulullah. Tapi paling tidak bahwa kita semua umatnya Rasulullah, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kekurangan, semangat kita lemah, memang sesuai apa yang dijalankan oleh para sahabat. Kalau para sahabat mengalami semangat kurang, itu datang ke Rasulullah, maka kita sebenarnya juga harusnya sama. Ketika ibadah kita sudah menurun, kita kok nggak baca Yasin, nggak baca surah Waqiah, itu yang paling standar ya. Nggak baca Al-Quran dari lisan kita tiap hari ini, rasanya masih tenang-tenang saja, masih bisa tertawa, bisa santai, bisa bahagia, itu berarti problem. Kita nggak baca sholawat kepada Rasulullah, ya bisa yang dihitung atau tidak, hanya baca sholawatnya dalam sholat, tapi kita masih bisa bahagia, bisa senyum, bisa makan enak, itu berarti sebenarnya kita juga sedang problem. Karena Rasulullah orang yang kita kelak harap syafaatnya. Al-Quran yang juga memberikan syafaat kelak, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liahlihi. Itu jelas. Al-Quran Rasulullah itu kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat. Tapi kadang dari lisan kita, mohon maaf, kalau jamaahnya rutin semua, paling tidak Al-Fakir yang berbicara ini, kadang lisannya dalam satu hari lepas dari Al-Quran. Kadang lisannya lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kesadaran ini penting. Ketika kita sudah tidak semangat untuk beribadah, maka salah satunya adalah meneruskan apa yang dijalankan oleh para sahabat. Datangi para ulama. Karena bagaimanapun al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu tetap penerusnya para nabi. Kalau kita punya masalah, rezeki kita seret, iman kita lemah, mau ibadah tidak semangat, Al-Quran sudah tidak dibaca, sholawat sudah tidak dibaca, padahal Al-Quran itu standar minimalnya kita baik atau tidak. Ya paling tidak sebagian ulama mengatakan minimal baca Al-Quran itu 200 ayat per hari. Minimalnya. Syukur-syukur bisa lebih. Tapi kalau sudah 200 ayat itu Yasin dengan Waqiah, Tabarak itu sudah cukup sebenarnya. Syukur-syukur bisa hatam. Ada yang mengatakan lagi minimal baca Al-Quran itu 2 halaman atau 4 muka. Kalau 4 halaman atau 2 lembar, paling tidak setengah tahun hatam. Tetapi kalau dari lisan kita sudah lepas Al-Quran, berarti problem diri kita. Makanya ulama tidak mewajibkan kita itu untuk bisa mendapatkan syafaat Al-Quran yang, mohon maaf, karena tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid. Bacalah Al-Quran yang ada ilmu tajwidnya. Misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Untuk mencapai 200 ayat, ya berarti baca Qul huwallahu ahad sebanyak kisaran 200-an ya. 100 kali itu sudah 300 ayat. Itu berarti kita insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Tetapi jika Al-Quran sholawat sudah lupa, tidak dibaca dalam sehari-hari, maka salah satunya ya pasti kita harus datangi para ulama, orang-orang yang bisa mengajak kita untuk berbuat baik. Termasuk salah satunya adalah kegiatan-kegiatan jamiah seperti gerakan subuh ini. Ini insyaallah, karena kalau sendirian itu berat, tapi bersama-sama di tempat ini atau di majelis-majelis taklim, itu semangat kita nanti akan kumpul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk menjadi baik, karena kita ini memang pada dasarnya sering lupa. Banyak dosa adalah tentulah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita hapus kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelahnya. Salah satunya bentuk kebaikan itu tentu adalah kita berhubungan baik, berakhlak baik dengan sesama manusia.
Nah, tatkala kita sudah parah betul, lupa dengan Allah dan Rasulnya, lisan kita tidak lagi Al-Quran yang dibaca dan sholawat, maka datangilah para ulama, datangilah majelis-majelis taklim, kumpul-kumpul ilmu yang di sana kita akan mendapatkan semangat yang timbul kembali. Sebagaimana sahabat Hanzalah dan sahabat Abu Bakar ketika mengalami perasaan imannya lagi turun. Masyurul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam Islam itu ya enak lah. Karena tadi ya kita berbuat dosa, yang penting bertaubat. Walaupun maksudnya bukan disengaja ya. Tidak ada vonis mutlak apa yang terjadi pada kita hari ini, selama kita mau berubah. Bahkan dalam segala sesuatu itu Nabi Muhammad standarnya sangat mudah. Dalam salah satu hadis disebutkan, wa ma khuyira bainal amrayni qatun illa ikhtara aitsarahuma. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada pilihan dua hal, milih, yang dipilih itu bukan yang paling sulit tapi yang paling mudah. Itu kodrat manusia semua. Saya misalnya kalau suruh milih mana yang mau antara yang mudah dan yang sulit, keinginannya pasti pilih yang mudah. Ini Rasulullah juga sama, telah mencontohkan kita, pilihlah yang paling mudah. Hanya satu standarisasinya, malam yakun fihi ismun, atau di hadis yang lain, illa fihi ismun, kecuali di dalamnya itu, di dalam pilihan tersebut tidak ada dosa. Selama yang kita pilih yang mudah-mudah itu tidak dosa. Jadi standarisasi kita hidup bahagia itu mudah sebenarnya, gampang. Semua hal yang tidak dosa, udah itu pilihan kita. Maka ketika kita berdosa gimana? Ya tinggal kita bertaubat, ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Karena mohon maaf, pola pikir kita tuh penting. Kalau kita sudah merasa tertekan terus, ujung-ujungnya wajah kita itu nekuk. Kalau sudahnya wajahnya nekuk, berat. Orang-orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Kalau orang-orang di sekitarnya tidak nyaman, bagaimana mereka bisa kita memberikan manfaat sebesar-besarnya?